Ekonomi Indonesia diklaim tumbuh 5,12% pada kuartal 2 2025. Namun, di balik angka itu, sederet indikator ekonomi justru menunjukkan sinyal sebaliknya, mulai dari penurunan penjualan mobil, melemahnya indeks keyakinan konsumen, hingga gelombang PHK di sektor industri. Apakah pertumbuhan itu nyata atau sekadar ilusi statistik? Bersama Direktur Ekonomi Digital, Center of Economic and Law Studies, Chelios, Nailul Huda, kita akan membahasnya secara mendalam hanya di Kacamata Channel. Selamat sore teman-teman semua, kembali lagi ke Kacamata Channel bersama saya Alif Ilman. Hari ini kembali ditemani Mas Nailul Huda, ekonom dari Chelios. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Mas Alif, semoga baik-baik aja juga. Saya juga baik-baik saja. Yang nggak baik-baik sebenarnya ekonomi kita. Tuh, kenapa Mas? Ya ini sesuai dengan baju saya lah, gelap gitu kan. Iya. Jangan sebut-sebut Indonesia gelap Mas. Enggak, Nanti saya nggak nyebut Indonesia gelap loh, baju saya gelap. Nanti disangka makar lagi. Iya. Sebelumnya buat background aja nih, teman-teman Kacamata Channel. Beberapa hari yang lalu, BPS, badan yang berkuasa atas segala data di Indonesia, itu ngeluarin data yang menunjukkan kalau kabar baik nih, ekonomi Indonesia bertumbuh. Berapa persen? 5,12%. Saya kasih tepuk tangan dulu buat pemerintah. Mas Nailul juga ngasih tepuk tangan. Kenapa ketawa Mas? Kita harusnya berbahagia. Iya. Saya bahagia, ketawa bahagia. Bersukacita atas bertumbuhnya ekonomi Indonesia. Namun, kalau dari kata-kata orang yang lebih pintar dari saya nih, katanya ekonominya harusnya nggak segitu tuh. Itu dari mana angka 5,12%-nya tuh Mas? Ada tanggapannya Mas? Iya. 5,12% ini. Ya, menarik nih Mas Alif sebenarnya. Ini kan kalau kita lihat kan ada rilis BPS 5,12. Terus di kalangan ekonom kan juga ada leading indikator. Leading indikator itu adalah indikator ataupun data-data lainnya yang memang dia menunjukkan ekonomi real seperti apa di lapangan. Yeah. Banyak sekali leading indikator. Yang paling banyak digunakan itu adalah untuk produksi dan penjualan otomotif. Yeah. Nah, Gaikindo itu sudah menyampaikan di jauh sebelum ini ya, jauh sebelum pengumuman BPS ini, memang terjadi penurunan yang cukup signifikan dalam hal penjualan mobil baru ya, mobil baru. Nah, yang kedua ada S&P yang dia juga mengeluarkan untuk data PMI manufaktur, Purchasing Manager Index manufaktur, yang dia menunjukkan bahwa ini loh di perusahaan ini dia akan ekspansi, menambah stok, menambah jualannya atau tidak. Nah, ini kan batasnya kan 50. Jadi kalau di atas 50 ada ekspansi. Di bawah 50 tidak ada ekspansi, tidak ada pembelian barang baru dan sebagainya. Nah, di bulan April, Mei, Juni itu nilai PMI manufaktur kita menurut S&P itu di bawah 50. Artinya itu tidak ada ekspansi di situ. Ada kontraksi berarti. Bukan kontraksi, tapi lebih kepada perusahaan tidak akan mau menambah jumlah barang yang akan dijual. Jadi nggak ada ekspansi di situ. Ekspansi itu ya kalau ini ada bertumbuh, ya, tumbuh gitu kan. Nah, yang leading indikator lainnya, ini tentu masih banyak leading indikator ya, dari indeks keyakinan konsumen. Nah, ini sangat terkait dengan S&P sebenarnya. Indeks keyakinan konsumen itu melemah di bulan Maret tahun 2024 itu sekitar 121 poin. Nah, di bulan Juni itu menurun jadi 117 poin. Jadi ada penurunan dari optimisme. Masih optimis, tapi penurunan optimisme di situ. Jadi masyarakat ya bisa dibilang ketika mau mengkonsumsi itu semakin tidak yakin. Nah, kemudian ada data lainnya berupa kredit secara umum. Kredit secara umum itu cuma tumbuh 7-8%. Nah, sebenarnya ini kan kredit ini kan bisa dibilang sebagai
cerminan dari pertumbuhan ekonomi sebenarnya. Ketika itu meningkat, otomatis sebenarnya pertumbuhan ekonomi juga meningkat gitu kan. Makanya banyak negara yang dia menurunkan suku bunganya untuk bisa mengenjot kredit gitu. Menaikkan kredit. Dengan menaikkan kredit sama aja menaikkan roda ekonomi masyarakat. Dengan berani ngutang, masyarakat juga berani bayar lagi, dan nanti berputar lagi roda ekonominya. Produksinya lebih banyak. SN ini kan sebenarnya kan insinkron kan. PMI SNP-nya turun, kreditnya melemah, IKK-nya melemah, penjualan mobil melemah dan sebagainya, itu kan sebenarnya kan sinkron. Yang menunjukkan bahwa perekonomian kita memang sedang berada di fase pelemahan. Nah, tiba-tiba kemarin BPS mengumumkan ekonomi kita berada di angka pertumbuhannya di angka 5,12%. Nah, ini tuh membuat semua kaget. Terutama kalau kita lihat beberapa hari sebelumnya, konsensus ekonom yang diselenggarakan oleh Bloomberg itu menyebutkan di angka 4,8. Ya kan? 4,7 sama 4,8. Terus kalau kita lihat IMF, World Bank dan sebagainya itu rame-rame ya 4,7 untuk pertumbuhan 2025. Tapi tiba-tiba ini sampai ke angka 5,12%. Makanya ini kita pertanyakan dan saya pribadi itu tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh BPS bahwa pertumbuhan ekonomi kita berada di angka 5,12%. Jadi 5,12% ini juga datanya dari BPS sendiri. Menurut Mas apakah mereka bisa mempertanggungjawabkan data itu? Seharusnya. Kalau misalkan data-data lainnya kan seperti yang Mas bilang tadi, ada data Purchasing Manager Index. Ada data dari Gaikindo juga, itu kan yang ibaratnya jadi indikator paling gampangnya, ya kan. Tapi kalau misalkan data yang dikeluarkan BPS gitu, apakah menurut Mas BPS masih bisa dipercaya lagi? Ya, kalau makanya ini kita melihat BPS harus menjelaskan ke publik. Pertama, mengenai metodologinya, data yang digunakan, surveinya seperti apa. Apakah emang ada perluasan dari sampelnya, itu harus dikeluarkan ke publik dan jangan ke wartawan doang, tapi ke ekonom, ke ahli statistik dan sebagainya, itu juga diberikan penjelasan ke sana. Nah, ini yang saya lihat belum ada. Nah, yang kedua adalah kita kaget dengan industri pengolahan bisa sampai 5,68%. Di mana tadi saya sampaikan PMI manufaktur kita melemah. Artinya tidak ada ekspansi. Otomatis sebenarnya ya yang dijual adalah barang-barang yang dia sudah ada stoknya doang gitu kan. Dan dia tidak akan menambah stok baru. Nah, makanya saya sempat kaget juga ketika industri pengolahan tuh tumbuhnya sampai 5,68%. Iya, betul. Itu sangat kaget sekali. Itu di samping itu semen juga turun gitu kan. Mobil juga turun dan sebagainya lah. Nah, yang kedua adalah dari sisi PMTB, ini sangat berkaitan sebenarnya. PMTB investasi itu naik hampir 7%. Kita bulatkan 7% lah, 6,99%. 7. Itu sangat pusing sekali saya melihatnya itu. PMTB itu seperti apa? PMDB itu kan dia memang investasi yang digunakan untuk bisa menghasilkan produk lainnya, bukan konsumsi akhir ya. Nah, itu produk lainnya. Tapi ternyata menurut beberapa media yang mengutip perkataannya dari PPS, itu PMTB yang sekarang itu memasukkan berbagai proyek strategis nasional yang belum jalan pun sudah dimasukkan dalam penghitungan. Contohnya ada proyek mengenai MRT di Bali. Itu kan belum ada. Iya, tapi itu dimasukkan ke penghitungan. Nah, jadi proyek yang belum jalan, belum punya nilai ekonomis, belum punya nilai ekonomi, itu udah dimasukkan ke dalam buku sebagai profit, bukan sebagai profit, sebagai penghitungan sebagai investasi. Tapi kan maksudnya sudah jadi proyek yang belum ada barangnya, tapi sudah punya nilai ekonomi gitu maksudnya. Iya, seharusnya kayak gitu. Jadi seharusnya PMTB itu saya membeli handphone untuk syuting ini misalkan, itu sebagai investasi. Nah, tapi masalahnya adalah proyeknya tuh baru tantangan MOU, udah baru ada rilisan inilah yang mau diinvest dan sebagainya, itu juga dimasukkan. Jadi itu cukup aneh. Itu aneh. Iya, PMTB itu sangat-sangat aneh sekali. Ini kalau kayak gitu kasusnya, mohon maaf, ini fraud nggak sih? Sebelumnya, Mas tahu soal kasus Enron? Hah? Enron. Enron. Iya, tahun 2000-an.
Perusahaan Enron. Enggak, saya tahunya Garuda yang seperti Garuda. itu. Yang dia Kalau Garuda saya belum tahu. Iya. Kalau setahu saya Enron itu perusahaan besar di Amerika. Dulu perusahaan nomor 4 terbesar di dunia. Ya setara lah sama Microsoft dan kawan-kawan. Amazon juga sekarang. Jadi dia memasukkan transaksi yang akan berjalan di tahun-tahun ke depan itu dimasukkan ke dalam transaksi sekarang. Dan dia bisa nulis berapa aja angkanya. Iya itu. Dan itu jadi transaksi yang belum berjalan, ibaratnya yang seperti Mas bilang tadi, MOU, dia baru MOU tapi udah punya nilai ekonomi. Ibaratnya saya baru berjanji nih, gue mau beli barang lu nih, ntar tahun depan ya. Gue beli 100 juta. Ya, tapi dimasukinnya sekarang. Iya. Jadi mirip seperti itu dong. Mirip seperti kasusnya Garuda sebenarnya. Iya, yang gimana tuh? Garuda yang 2019 ya, yang dia melaporkan pembukuan palsu. Iya, Kan, sama. situ kan. Sama seperti itu. Cooking the book. Iya, pembukuan kan bisa diatur gitu kan. Sama seperti itu. Nah, yang paling menurut saya itu cukup aneh adalah seperti ini. Dari konsumsi rumah tangga. Tadi saya udah jelaskan mengenai IKK. IKK kita melemah dari 121 ke 117. Artinya itu melemah. Itu signifikan nggak itu? Signifikan. Walaupun masih di level optimis ya. Tapi dia ketika dia turun 0,04 ya, itu signifikan sebenarnya. Dan kalau kita lihat sebenarnya kalau kita lihat kan dari sisi konsumsi rumah tangga itu meningkat sekitar 4,97 konsumsi rumah tangga dengan menghasilkan efek multiplier ke pertumbuhan ekonomi sekitar 5,2%. Tahun lalu ini ada kecengangan juga. Tahun lalu ketika pemerintah bukan tahun lalu ya, triwulan yang sebelumnya pemerintah mengumumkan pertumbuhan ekonomi sekitar 4,87%. Iya. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu 4,87. Terus kemudian direvisi di laporan yang sekarang menjadi 4,95. Iya. Jadi dengan konsumsi rumah tangga 4,95 itu hanya menghasilkan 4,87%, tapi di sekarang dengan 4,97 cuman beda 0,02. Itu tapi dia menghasilkan yang lebih tinggi. Multipliernya tinggi banget. Tinggi banget ya kan. Itu sangat aneh sebenarnya kan. Nah, kemudian ini yang juga kita aneh adalah triwulan lalu itu ada momen Ramadan Lebaran. Ya. Artinya memang itu boosting ekonomi sebenarnya. Konsumsi meningkat. Kan, ya kan. 80% warga ya overkonsumtif di masa itu. Kita juga punya THR saat itu. Ya, ada duit, ada kemauan, ya udah konsum. Kita konsum kan biasanya kan ya itu wajar kalau 4,95. Tapi masalahnya adalah di triwulan 2 tidak ada momen seperti itu. Iya, benar. Nah kan. Namun seperti itu, tidak ada tambahan THR, mungkin ada tambahan gaji 13 buat ASN ya kan. Tapi relatif kalau buat yang swasta tidak ada tambahan pendapatan. Nah, yang kedua adalah klaimnya pemerintah itu naik untuk transportasi karena ada libur panjang. Ya. Libur panjang kan banyak tuh. Iya, karena di bulan triwulan kedua itu ada libur anak sekolah kan. Iya, libur anak sekolah, kemudian beberapa libur yang Jumat atau ya, ada libur berkali-kali itu. Ya. Terus juga kan ada peningkatan konsumsi pendidikan mungkin ya, karena kan anak-anak sekolah keluar sekolah naik sekolah, naik sekolah gitu. Nah, naik tingkatan sekolah. Ya. Nah, lucunya adalah itu kan diklaim sebagai peningkatan. Kalau kita memang lihat dari sisi akomodasi itu meningkat, akomodasi itu meningkat, itu liburan, ya kan. Tapi masalahnya adalah dari sisi sektor transportasi itu melemah. Sektor transportasi itu melemah yang dari 9%-an itu cuma jadi sekarang 8%-an. Artinya itu signifikan banget dong. Iya, memang melemah. Iya, memang melemah. Melemah, makanya kita cukup aneh ketika pemerintah klaim bahwa ini terjadi karena ada peningkatan permintaan untuk libur sekolah, transportasi dan sebagainya. Tapi orang nggak jalan-jalan. Nah, malah nggak mengurungkan niat untuk berjalan-jalan kalau menurun kan? Iya, mungkin kalau jalan-jalan iya. Tapi kalau sektor transportasinya kayaknya juga segitu-segitu aja. Iya, nggak signifikan. Artinya ini tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk ternyata sektor transportasinya jalan gitu. Nanti kalau kita lihat ternyata lebih lemah gitu kan. Jadi itu sama sekali nggak make sense gitu kan. Terus kemudian kalau soal bansos itu kan memang kalau kita lihat menjaga daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah. Iya. Yang dimana memang kalau kita lihat dari sisi
konsumsi yang kebutuhan pokok itu meningkat, dan rokok itu juga meningkat, tembakau itu juga meningkat, rokok itu meningkat. Dan ini yang kita lihat sebenarnya, artinya ini dari sisi daya beli masyarakat kelas menengah bawah itu terjaga. Tapi itu pun meningkat, nggak akan bisa memberikan multiplier yang efek yang tinggi sebenarnya. Makanya kita dari semua cerita itu kita ragu bahwa 5,12 itu dia emang angka yang sebenarnya atau memang angka yang dipaksakan. Karena ini yang kita lihat tidak sinkron antara indikator dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,12%. Belum lagi kita bicara mengenai PHK. Industri manufaktur ketika dia tumbuh 5,68%, walaupun diklaim itu banyak kan mesin, terus kemudian dan sebagainya, tapi jadinya itu tidak akan membuat PHK itu naik sekitar 32%. Jadi itu sangat masif sekali. Jumlah PHK besar, tapi industri manufaktur naik. Sedangkan kalau di PHK juga nggak bisa konsumsi. Iya. Harusnya konsumsi menurun. Melemah lah. Iya nggak? Mungkin nggak terlalu signifikan kalau angkanya kecil. Tapi kalau jumlah PHK-nya tinggi ya. Itu naik 32% dari Januari ke Juni. Semester pertama dibandingkan dengan semester pertama tahun lalu itu kita naiknya 32%. Dan kebanyakan dari industri padat karya itu. Pasti. Ini padat karya. Makanya saya bingung. Ini industri kita naik, tapi kok PHK di industri pengolahan juga naik juga gitu. Artinya kan kalau misalkan tadi ada permintaan, ada ekspansi, ada pertumbuhan produksi, otomatis nggak PHK dong. Iya Pak, ya pasti. Ya. Ngapain PHK orang misalkan pabrik saya butuh tenaga kerja, butuh baju lebih banyak, ya saya butuh tenaga kerja lebih banyak. Ngapain sih ngurangin orang? Iya kayak gitu. Apakah itu yang disebut ini efek AI Mas? Apakah mereka iya kita masih ketinggalan jauh. Mas kita nggak mungkin langsung ini 32% PHK karena itu nggak mungkin seperti itu. Kita masih tertinggal jauh lah kalau soal AI. Iya karena makanya itu AI kita ketinggalan jauh, berarti kita butuh tenaga kerja banyak. Iya kan. Nah sedangkan tenaga kerjanya juga lagi dipecat-pecatin nih. Iya makanya itu. Belum lagi kita bicara mengenai stimulus pemerintah di sektor perhotelan. Sektor perhotelan kemarin tuh memang di triwulan 2 itu sangat terbantu sekali dengan libur sebenarnya. Makanya dia cukup naik. Kemudian juga ada beberapa efisiensi pemerintah yang dilonggarkan. Ada beberapa kegiatan pemerintah yang di hotel. Itu sebenarnya bisa memberikan nafas kepada sektor perhotelan. Tapi cuma sekedar memberi nafas. Memberi nafas memang. Karena sektor perhotelan itu dia relatif kecil sebenarnya multipliernya. Nah, yang cukup besar kan industri pengolahan kan. Nah, industri pengolahan inilah yang kita ragukan. Apakah benar memang dia di angka 5,68%. Nah, saya ragunya adalah ini kan ketika membuat penghitungan industri pengolahan itu kan mereka melakukan survei. Melihat indeksnya seperti apa, menanyakan kepada pelaku usahanya gitu kan. Bagaimana dibandingkan dengan tahun 2010, tahun dasarnya seperti apa. Itu mereka pasti akan membandingkan. Nah, masalahnya adalah apakah memang yang dilakukan survei itu orang yang sama, perusahaan yang sama atau perusahaan yang berbeda. Kalaupun berbeda, apakah relatif sama? Nah, saya menduga ini ada permainan di situ, dia memperluas dari cakupan surveinya. Cakupan surveinya diperluas. Tadi kalau kita lihat PSN aja dimasukkan gitu kan. Saya duga itu juga masuk kepada tadi perluasan dari yang disurveinya gitu kan. Misalkan perusahaan ini dulunya nggak pernah disurvei, tapi tiba-tiba disurvei tanpa mengurangi yang pernah disurvei. Nah, itu kan sama aja kalau kita mengambil, kan sebenarnya kan pertumbuhan ekonomi itu adalah ini pot nih satu, terus kemudian kita ada buahnya. Buahnya itu kan yang kita hitung, pertumbuhan buahnya itu kan yang kita hitung sebagai pertumbuhan kan. Iya benar. 2, terus tahun depannya 3 gitu kan, tahun depannya 4. Sampelnya adil kan. Sampelnya ada gitu kan, sampelnya adil dan kita memberikan stimulusnya ke pohon itu gitu kan. Nah, saya ragunya adalah yang ditambah itu adalah pohonnya. Jadi ada beli pot lagi. Terus habis itu ini yang 3, nah ternyata ini menghasilkan buah 1. Jadi ini nggak dihitung mundur. Nggak dihitung buah yang sampel ini nggak dihitung ke belakang. Nah, ini yang saya duga seperti itu. Jadi seolah-olah industri kita tuh tinggi tumbuhnya, tapi yang membuat tumbuh tinggi itu bukan
yang sampel yang telah disurvei ataupun yang existing, tapi menambah lagi tadi pot-pot baru. dan Tapi sebagainya. pengambilannya yang dipermainkan. Jadi Pengambil permainkan. Saya menduga seperti itu. Karena ada kecenderungan ya tadi dengan pemerintah itu mengeluarkan statement bahwa PSN ini dimasukkan juga dalam PMTB, dalam investasi. Saya menduga hal yang serupa yang terjadi di sektor-sektor lainnya, termasuk juga sektor dari industri manufaktur. Termasuk kalau kita lihat 3 juta rumah. program subsidi yang lagi digembar-gemborkan Iya, ini yang belum ada wujudnya. bukan belum ada wujudnya, Mas. Tapi kalau bahasa resminya itu sedang mencari investasi. Ya, Kan kemarin kan sempat ditawarin ke Qatar, ke Iya. Uni Emirat Arab. Ya, Ini kan program yang di spearhead langsung sama Prabowo. adiknya Prabowo. Oh ya, di Iya kan? Prabowo ya. Ya, nah itu tuh dimasukkan ke dalam penghitungan investasi. Jadi bisa bayangkan kan multiplier ketika itu dimasukkan, ternyata menghasilkan sektor industri konstruksi ini bakal naik juga dan naik juga gitu kan. Tapi pada kenyataannya penjualan semennya turun gitu kan. Iya. Nah, ini kan nggak Sedangkan sinkron. orang kalau mau bikin rumah mesti Semen. semen. Iya. Mau pakai apa? Iya, makanya nggak mau pakai putih telur kan nggak mungkin juga gitu kan. Pakai tepung, pakai telur. Konsumsinya tetap, bahkan kalau pakai tepung aja, Mas, konsumsi masih naik. Iya, otomatis. Iya. Bahkan ya oke lah pakai telur sama tepung terigu. Tetap tepung terigunya naik kan harusnya berarti kan. Iya, benar. Nah itu makanya yang saya heran seperti itu. Bahkan 3 juta rumah itu dihitung sebagai yang tadi penghitungan di investasi. Makanya saya juga menduga hal yang sama itu dilakukan di penghitungan untuk yang sektoral, khususnya untuk industri manufaktur. Kenapa tumbuhnya sampai 5,68% seperti itu kalau saya duga. Padahal kita tahu sendiri, sedangkan dari kemarin itu udah lagi ramai istilah soal deindustrialisasi juga, ya kan. Kita bisa lihat sendiri kalau industri tekstil kita sekarang sedang merana. Mulai dari awalnya itu sebenarnya sudah lama ya. Penurunan produksi itu kan disebabkan banyak faktor ya, Mas. Contohnya kayak impor ilegal, terus impor bahan baku tekstil juga semakin tinggi, ya kan. Itu yang membuat produksi tekstil kita juga semakin ketahan kan. Dan itu juga terasa banget kemarin, makin terlihat jelas bentuknya itu dalam bentuk ketika Sritex gagal. Dan sekarang kemarin ketambahan lagi juga ada beberapa pabrik lagi yang tutup, ya kan. Itu yang makin menunjukkan kalau industri manufaktur kita tuh sedang nggak baik-baik aja. Setuju kan? Setuju. Nah, itu makanya kita heran kenapa bisa naik 5,68%, tapi satu sisi banyak PHK. Jadi yang sebutkan ya PMI manufaktur kita menurun gitu kan. Bahkan yang lucunya adalah yang dipakai itu selama ini kan yang dipakai kan S&P. Pemerintah mengacunya ke S&P, tapi untuk tahun ini mengacunya ke PMI yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Ya itu positif. Itu positif. Cari picking jadi ya? Bukan cari picking lagi. BI picking. Dia kayak udah kayak kita nggak mau pakai yang inilah, pakai yang BI aja karena BI positif. Dulunya dia yang pakai S&P dan sebagainya. Tapi sekarang pakainya yang BI karena BI lebih tinggi. Nah, yang data lainnya kalau saya boleh cerita adalah perumahan. Indeks harga perumahan residensial. Itu mengalami pelemahan. Kalau ini indeksnya dari mana, Mas? Ya? Kalau ini indeksnya dilihatnya dari mana? Dari BI. Iya. Enggak, maksudnya data apa? Indeks perumahan itu ada perumahan yang kecil, menengah, sedang. Penjualannya. Jadi kan kalau indeks harga itu kan dia kalau harganya naik otomatis sebenarnya permintaan juga akan meningkat gitu kan. Nah, ketika indeks harganya itu melemah, artinya permintaan itu sedang nggak baik-baik saja gitu. Makanya ini sinkron dengan data semen, data apapun itu sinkron gitu kan. Karena kalau permintaan naik ya semennya juga mesti naik. Kan? Industrinya mesti ngeluarin yang lebih banyak dong. Banyak kan. Nah, makanya ketika ini dikatakan konsumsi kita baik-baik saja, ekonomi kita baik-baik saja, industri manufaktur kita baik-baik saja, itu yang kita pikirkan adalah ini data penunjangnya seperti apa dari BPS, bagaimana cara mereka menarik sampelnya. Ini kan yang harus kita perhitungkan gitu kan. Jangan-jangan nih
Jangan-jangan yang tadi yang soal manufaktur yang mungkin udah perjanjian mau bikin pabrik Pabrik inilah, pabrik itulah. ya, pabrik baterai gitu. Udah Ya. dihitung gitu kan. Padahal belum ada ini Belum. pada ini ya. Itu udah disurvei gitu kan. Bagaimana nih? Oh, kita optimis Pak gitu. Jangan-jangan itu yang digunakan gitu. Jadi kan. MOU yang belum ada nilai ekonominya ini Iya. disulap jadi Itu lucu Mas. Jadi lihat berita kita PMTP kenapa tinggi karena ada proyek strategis nasional. Salah di antaranya adalah jalan tol ada beberapa yang udah jadi ya kan. Terus kemudian yang MRT Bali gitu kan. Iya. Bali itu kan selama ini kan nggak punya. Kita kalau ke Bali kan juga naiknya kan kalau nggak bis ya naik taksi dan Nah sebagainya. itu memang kan. agak sedikit ironis, agak sedikit sedih ya. Kita tahu sendiri kalau misalkan kita ke Bali nggak punya kendaraan umum. Iya nggak umum kan. Kendaraan itu harus sewa motor atau mobil atau naik taksi. Naik taksi ya kan. Sekarang mungkin udah ada ojol dan segala macam. Nah terus habis itu klaim pemerintah MRT Bali udah ada nih kan. Udah bisa digunakan mungkin gelap gitu kan ya. Nah itu udah dihitung. Terus 3 juta rumah udah dihitung. Nah 3 juta rumah juga dihitung? Dihitung ke PMTP. Makanya itu tuh saya antara kesal sama antara lucu itu. Jadi kayak ini apaan sih pejabat kita kok seperti ini cara pikirnya gitu kan. Ini nggak benar nih sebenarnya. Ada sesuatu yang dilanggar sama pemerintah gitu kan, bahwa penghitungannya sudah tidak berdasarkan lagi pada kondisi lapangan yang ada, tapi ya penghitungannya berdasarkan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Itu yang berbahaya. Ingat kan kasusnya baru-baru ini yang mana, kepala PPS Amerika dipecat? Ya dari Trump mencat terus pegawainya dia. Iya pegawainya dia karena bohong data. Klaimnya Trump itu data bohong. Iya. Ya. Dia memberitakan ada kenaikan dari sisi pengangguran. Iya. Pengangguran naik nih gitu kan. Dan itu sangat make sense sebenarnya. Iya. Ketika keinginan Trump yang ingin menarik investasi dari luar. Karena investasi dari luar buat apa kalau penganggurannya baik-baik aja kan. Nah, ini nggak make sense sebenarnya. Dan makanya ini juga sejalan dengan Jerome Powell. Jerome Powell bilang dia nggak mau menurunkan gitu kan, nggak menurunkan suku bunganya gitu kan, dan sebagainya. Jadi ini sangat make sense. Dan ketika itu Trump langsung bilang gitu kan, ini datanya nggak benar dan sebagainya gitu kan. Nah mungkin kepala BPS kita takut seperti itu. Ya, BPS kita tuh takut dipecat sama Prabowo ketika mereka menyampaikan data yang sebenarnya gitu kan. Makanya datanya dipoles-poles lah, ditambah-tambahin lah, kemudian disampaikan ke publik, 5,12 gitu. Mengejutkan gitu kan. Dan tadi menyambung ke perubahan nilai ya. Jadi ada perubahan revisi di pertumbuhan ekonomi triwulan 1 itu di konsumsi rumah tangga yang tadi saya sebutkan dari 4,89 direvisi menjadi 4,95. Tapi pertumbuhan ekonomi tetap 4,87 ya kan. Tetap tinggi. 4,87 kan, 4,87 tetap di situ. Padahal kalau kita lihat di triwulan 2 4,97 pertumbuhan ekonominya 5,12. Jadi rada aneh. Jadi dari situ tuh kita rada aneh gitu kan. Jadi tidak masuk akal. Tidak masuk akal. 1 tambah 1 sama dengan 3. Iya. Yang satunya lagi dimasukkan di akhir. Ya itulah. Itu rumusnya pemerintah sekarang Mas kayaknya Mas. Jadi pemerintah sekarang tuh nampaknya mempersiapkan pidato nanti nih tanggal 16 Agustus menyiapkan pidato kesuksesan. Kemarin Prabowo bilang di rapat kabinet, saya bangga dengan kinerja saya. Baik-baik semuanya gitu kan. Semuanya baik, semuanya positif. Itu mungkin yang akan dipresentasikan ketika sidang kabinet. Sidang paripurna. Ya, sidang paripurna 16 Agustus. Sidang paripurna di depan MPR. Di depan MPR gitu kan. Itu mungkin yang mau disampaikan oleh Prabowo gitu kan. Jadi semuanya diperbagus. Nah, ada satu joke sebenarnya. Ini dia dapat dari grup sama wartawan gitulah. Rumus penghitungannya adalah kenapa 5,12? Karena 5 tambah 1 tambah 2 6 tambah 8.
8 sesuai dengan angka Angkanya. Prabowo. Oh iya benar. Dari situ Dan- ya, Kak. dan juga kita kan Matematikanya cocok berarti Mas. cocok. Saya baru ngerti. Mungkin Iya. selama ini saya yang salah, kita yang salah. Iya. Harusnya disesuaikan dengan itu. Iya. Iya kan? 1 tambah 2 gitu kan 8 terus nanti kita juga makanya ini saya duga 2029 kita sudah mencapai 8%. 5 tambah 1 tambah 2. Gitu. Nah. Itu jokesnya Mas. Jadi ini yang jadi kita nih sekarang antara sedih atau joke. Kalau sesuatu bisa dipercandain itu kan artinya itu sudah keterlaluan. Iya. Ya kan? Nah, kayaknya kita bercandain seperti itu. Ada banyak BPS. BPS sekarang singkatannya bukan Badan Pusat Statistik gitu Apa? kan. Jadi Bapak Prabowo senang. kalau menurut Mas nih kejadian seperti ini kan nggak sekali aja terjadi. Iya. Beberapa minggu sebelumnya sebelum dari ini, sebelumnya BPS juga mengeluarkan data yang modelnya mirip, Miskinan. data kemiskinan dan Iya. pengangguran, ya kan? Itu disebutnya menurun, ya Iya. kan? Ini nanti dengan model-model data pemerintah yang seperti ini, yang tentunya kan bakal berpengaruh ke ekonomi kita. Ini nanti dampak ke investasi dari luar tuh gimana, Mas? Iya, Yang tentunya bakal bikin mereka berpikir 2-3 kali, 4 kali mungkin. Iya. Kalau pemerintahnya sendiri nggak bisa ngasih data dengan benar. Iya. Kemarin tuh ada pertanyaan dari rekan wartawan seperti ini, Mas. Ini jangan-jangan, Mas, ini cuman cara pemerintah untuk menarik investasi. Makanya dinaikin 5,12% agar investor itu bisa masuk, gitu kan. Masalah kan investor kan nggak sebodoh itu kan. Iya. Ya kan? Investor itu kan nggak sebodoh itu. Mereka pasti bisa membandingkan. Bagaimana sih dari World Bank seperti apa, dari OECD seperti apa, dari IMF seperti apa proyeksinya. Kalau terlalu gapnya terlalu jauh, pasti mereka akan mempertanyakan. Bahkan hari ini di beberapa surat media asing itu sudah memberitakan bahwa ya jadi kejanggalan. Oh iya. Banyak protes dari ekonom sebagainya. Dari siapa tuh, Mas? Dari media apa? Dari Reuters. Reuters sudah ada. Ya, udah ada. Dan memang itu yang bisa kita bilang akhirnya mereka kan baca itu. Investor kan baca itu. Iya. Investor kan baca laporannya World Bank gitu kan. Bukan cuma laporannya pemerintah kita. Ya, mereka pasti baca itu. Kemudian ketika mereka nggak percaya lagi, gitu kan. Ini mereka pasti akan berpikir ulang. Ketika mereka mau masuk sini, jangan-jangan gue dibodohin nih. Jangan-jangan permintaannya nggak ada. Jangan-jangan memang lagi lesu, ya kan? Kok ternyata pemerintah klaimnya kok berhasil, 0,12, pertumbuhan konsumsi naik dan sebagainya, ekonomi kita sedang baik-baik saja. Nah, pasti kan mereka pasti akan berpikir ada yang salah dengan pengelolaan informasi di kita, pengelolaan negara dan sebagainya, yang pada akhirnya ini akan menurunkan ekspektasi dan minat orang untuk berinvestasi. Ini yang berbahaya. Makanya kita sampaikan ya kalau ini misalkan berpengaruh buruk terhadap dunia usaha kita, ekonomi kita ke depan, yang memang kita kalau rakyat sudah berbicara itu kan susah juga gitu. Nah kalau ini berburuk, dosanya adalah dosa dari pemerintah yang harus ditanggung oleh pemerintah, yang dimana BPS ya lagi-lagi jadi lembaga yang tidak kredibel, cuma jadi alat untuk politik. Saya sedih sebenarnya Mas, BPS itu dijadikan sebagai alat politik karena bagaimanapun juga dunia riset itu kan tidak bisa lepas dari data. Kita selalu mengatakan data BPS, tapi kalau misalkan data BPS sudah nggak bisa diandalkan, kita mengandalkan siapa? Ya kita cuma bisa berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga BPS tidak lagi jadi badan. Apa tadi? badan bikin Prabowo senang. Iya. Dan satu lagi sebenarnya yang jadi masalah adalah ketika mau diumumkan itu Kepala BPS dipanggil ke istana. Oh iya. Dipanggil ke istana. Itu kita dengar beritanya. Iya. Inilah sebenarnya praktek-praktek yang memang menurut saya harus dikurangi. Gumbang-gumbangan kemudian disampaikan ke Prabowo-nya senang gitu kan. Sama kan kemiskinan juga sama. Iya, beberapa minggu lalu BPS sudah mengatakan saya kemiskinan turun gitu kan sebagainya. Sama gitu kan. Terus Prabowo bilang, ini kan sebenarnya kan kata-katanya Prabowo gitu kan. Saat kita ya meneriakan mengenai Indonesia gelap, Prabowo tuh selalu komen, apa yang gelap? Cerah kok. Ekonomi kita cerah kok. Nah, akhirnya
PPS merefernya ke situ. Iya. Dia mau refer ke lapangan, tapi mau refernya apa nih yang kamu katakan Prabowo? Oh, cerah, jadi kita cerah semua gitu kan. Itu yang lucu dari pengelolaan negara kita ini sebenarnya. Bahkan Dari banyak coknya ini kayaknya. badan pemegang datanya aja nggak bisa dipercaya. Iya. Sedih banget emang Iya. kalau ngeliat kayak gitu. Ya, kita harus percaya data siapa kalau Terus kita sebenarnya. mesti percaya ke siapa? Iya. Kalau ibaratnya imam di Dan- rumah kita sendiri aja nggak bisa dipercaya. Dan kita menuntut sebenarnya ada di Indonesia itu ada forum masyarakat statistik. Hmm. Nah, forum masyarakat statistik itu kalau salah namanya, mungkin koreksi kalau salah namanya, tapi fungsi dari forum ini adalah untuk jadi partner dari BPS. BPS untuk dia Verifikasi. entah verifikasi, entah dia berbagai metodologi dan sebagainya. Itu mereka partner langsung. Oh, jadi selama ini BPS belum punya partner untuk melakukan verifikasi data, sudah ada. verifikasi data peer to peer gitu belum ada. FMS itu sebenarnya forum masyarakat statistik itu. Tapi belum berfungsi. Nah, sekarang sebegitunya. kita pertanyakan di mana posisi FMS saat ini Ketika ketika ya kondisi di lapangan seperti yang tadi saya jelaskan dan data PPS itu ngaco gitu kan. Di mana peran dari FMS. Makanya kita tuntut juga FMS ini ada peran lebih di situ. Ada sebagai wakil dari masyarakat untuk bisa berdiskusi dengan PPS dan sebagainya yang saya rasa itu harusnya lebih terbuka, dan kita juga menuntut bahwa BPS juga harus menerangkan bagaimana mereka mengambil sampel dan sebagainya, bukan hanya ke wartawan tapi juga ke akademisi, ke ahli statistik, ke ilmuwan dan sebagainya, sehingga semuanya clear dan transparan. Sebelumnya saya mau interupsi. Jadi selama ini data ekonomi BPS itu tidak pernah dijelaskan metodologinya. Nggak pernah ada data tertulis. Tidak pernah ada hitam di atas putihnya. Oh. Cuma dijelaskan secara verbal aja. Ya, ada verbal. Kalau mau cara penghitungannya itu di websitenya BPS ada, di metodologi itu ada, metode penghitungannya ada dan sebagainya. Nah, tapi yang nggak dijelaskan adalah cara penarikan sampelnya. Makanya ini beberapa sebagian saja yang memang mengerti tentang cara bagaimana sih PDB itu dibentuk. Bagaimana sih itu kan dari survei industri, kemudian survei industri ditarik untuk indeksnya. Nah, itu biasa seperti itu. Nah, kita menuntut ini segera dijelaskan ke publik dan ke ekonom, ahli statistik, ilmuwan dan sebagainya, sampelnya seberapa besar, penarikannya seberapa besar, dan perbandingan dengan sampel sebelumnya seperti apa? Seberapa besar, apakah memang misalkan kalau sampelnya berubah-berubah, nggak sinkron dan sebagainya, itu nggak bisa disebut time series dong, ya kan? Iya, benar. Ini kan time series kan sebenarnya kan. Makanya ini yang harus kita desak itu adalah BPS itu harus membuka dapur untuk penghitungan PDB semuanya, karena itu juga informasi publik dan kita dilindungi oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dan itu ada dilindungi undang-undang. Jadi itu harus dijalankan dong. Ada. Kalau masyarakat meminta, mungkin dalam forum ini, dalam beberapa forum lainnya, selalu kita minta untuk BPS untuk membuka dapur dari penghitungan PDB, khususnya yang sekarang ini. Nggak cuma dapurnya aja, tapi masakannya juga harus dilihat nih. Oh iya, ya, masakannya kan? Udah dilihat. Kalau masakannya kan, masakannya udah jadi. Tapi bahan aslinya nih, ya kan? Ya. Nggak tahu-tahu jadi rawon kan, Mas. Tapi kita mesti lihat dagingnya dari mana dulu, segala macam. Iya, jangan-jangan udah rawon jadi gitu kan. Jangan-jangan rawon jadi, nggak tahu dagingnya daging tiren. Kan nggak pantas juga untuk disajikan ke masyarakat. Iya kan? Selama ini berarti kan meskipun metodenya sudah dijelaskan, kemudian kalau datanya juga nggak valid, ya kita nggak bisa bilang apa-apa kan? Iya, benar. Metode mungkin masih bisa dipertanyakan metodenya. Cuma masalahnya kan selama ini datanya. Dan perbandingannya dengan metode dengan sampel yang lama gimana? Iya. Seperti yang Mas bilang tadi. Di triwulan pertama kedua itu mungkin masih ada faktor lebaran. Masih ada faktor Ramadan. Triwulan 1. Dan bahkan triwulan ketiga juga mungkin masih ada sisa-sisaan lah. Masih ada Idul Adha. Triwulan 2. Ya, masih ada Idul Adha, masih ada momentum besar yang dimana ketika orang berkonsumsi, melakukan konsumsi dan punya uang, ya kan? Tapi kalau Idul Adha itu biasanya enggak sih, ya. Cuman maksudnya triwulan 1 dan triwulan 2 maksudnya masih. Oh ya. Bahkan masih ada momen besar pun itu masih kalah dibandingkan triwulan ketiga ini yang digembar-gemborkan. Triwulan 2 yang. Ya, triwulan kedua. Iya. Salah saya. Salah ngomong. Iya, triwulan 2.
Ini Kita bahaya. di Iwan 1 tuh aneh banget ketika Betul. lebih rendah dibandingkan dengan kita historisnya tuh jarang seperti itu. Dan ini aja datanya udah di delay kalau nggak salah Mas ya. Enggak. Eh, nggak tahu apakah di delay atau enggak. Kan seperti yang data apa namanya? Kemiskinan, Data BPS yang sebelumnya yang ekspor, soal kemiskinan ya, itu kan sempat ditunda ya, sekitar hampir 2 minggu kalau nggak Iya, salah. Dari iya. harusnya pertengahan Juni keluar, ini baru keluar di akhir Juli. Di akhir Juni kalau nggak salah ya. Ya kalau pertumbuhan ekonomi memang di lag-nya tuh 1 bulan. Ya. Memang kalau masalah jadwal kayaknya enggak sih. Yang nggak ada masalah Nggak jadi. ada masalah. Soalnya kan seperti yang kemarin itu sempat ramai juga, khususnya di media sosial Mas ya. Ketika Pak Prabowo mengeluarkan data kemiskinan, BPS harusnya mengeluarkan data kemiskinan, terus ditunda 2 minggu. Itu Aku langsung bilang. itu yang pertama berkomentar langsung netizen Mas. Netizen langsung ngeluar komentar. Ini nunggu datanya dibenerin dulu. ACC Nunggu ACC dulu nih. Dua-duanya Mas. Iya. Dan ini kemungkinan seperti yang Mas bilang tadi, ini dilakukan untuk semua jadi piece yang bisa disampaikan Prabowo nanti ketika maju di pidato 16 Agustus nanti Iya. untuk jadi pemanis. Iya, ini tayang sebelum kapan nih? Wah, ini saya belum tahu deh. Nanti saya Kita tanya tayang sebelum 16 Agustus dulu. lah gitu. Iya. Semoga bisa tayang sebelum itu. Iya. kita menduga. Kita menduga. Jadi kita bisa udah lebih dahulu di sini di Kacamata Channel kita udah bisa menduga kalau apa namanya pidatonya kan nanti Seperti bakal seperti apa. Nanti mungkin kita bisa bikin taruhan di sini. Yang keluar nanti pertama pasti ekonomi meningkat. Masyarakat miskin turun. Masyarakat miskin turun. Manufaktur tinggi. Pasti nggak jauh-jauh dari itu. Iya, bener Mas Ali. Yang balik lagi nanti ke semua data-data ini kan pada dasarnya cuma seberapa tinggi tingkat kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Seperti yang tadi sudah kita bercandain di awal, Mas. Tingkat kepercayaan masyarakat ke pemerintah sekarang mungkin lagi nggak terlalu tinggi ya. Bisa dilihat dari beberapa gerakan kayak gerakan Indonesia Gelap lah, apalagi Indonesia kabur aja dulu. Terus yang terakhir yang masih hangat-hangat banget nih, itu gerakan bendera One Piece. Iya. Ini saya nggak ngerti kenapa, gimana caranya ada gerakan yang sebenarnya sepele banget sih sebenarnya, dan nggak terlalu signifikan banget malah sebenarnya. Kalau saya ngelihatnya dari segi anak muda dan aktivis aja ya, menurut saya gerakan One Piece ini masih belum kuat banget. Bahkan dasarnya aja nggak ada. Nggak ada dasarnya, cuma semangatnya aja udah ada. Tapi ini aja presiden udah sampai harus ngeluarin pendapat. Nah, menurut Mas gimana kepercayaan, apakah semua data-data yang dikeluarkan dari BPS ini nanti makin mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat Pastilah. ke pemerintah atau ultimately ke presiden? Pasti ke pemerintah itu akan turun tingkat kepercayaannya. Iya. Pemerintah turun kepercayaannya, terus kemudian ketika kepercayaan itu turun, kita nggak nyaman, nggak nyaman untuk konsumsi. Kita mau bayar pajak juga kita akhirnya bilang, apa ini gue bayar pajak? Iya, ngapain bayar pajak? Itu juga sempat ramai kemarin di media sosial. Pemerintahnya juga kayak gini, kan? Itu pasti akan timbulnya ke situ. Nanti ketika timbul gerakan tolak bayar pajak, penerimaan negara kita berkurang. Iya. Pembangunan nasional juga akan berkurang. Makanya memang kepercayaan itu penting. Iya. Penting juga seperti itu. Investor juga pasti akan melihat juga. Bagaimana sih ini masyarakat, ternyata masyarakat tuh nggak mau konsumsi. Ya itu saya nabung aja lah, karena saya takut kedepannya jadi hal yang enggak. Otomatis kan investor juga ragu juga kan, mereka mau jualan apa di sini kan, dan kepercayaan juga nggak bisa juga gitu kan. Nggak bisa dipercaya. Iya. Nah, nggak bisa jualan juga, nggak bisa dipercaya juga. Iya. Nah, makanya ini yang berbahaya gitu kan. Nah, yang kedua adalah kalau ini dibiarkan, terus kemudian ya kebijakan pemerintah tuh yang dilakukannya seperti ini saja, banyak kebijakan yang blunder dan sebagainya, kemudian datanya juga diotak-atik. Ini sudah, kalau menurut saya bukan cuma meruntuhkan kepercayaan secara moral,
tapi kepercayaan secara akademik juga kurang Hmm. terhadap institusi yang kita anggap sebagai Kompas. institusi yang paling Sebagai yang, kompas harusnya. ya sebagai yang kita bilang high lah gitu kan. Hmm. Kita menaruh pertanyaan tinggi ke PPS sebelum ini. Nah, yang lucunya adalah kemarin si Mulyani itu memposting tentang capaian kinerja ekonomi. Iya. Tapi dibatasi komentarnya. Komentar dibatasi. Kita tidak bisa komen. Yang artinya adalah ini semakin banyak pejabat-pejabat kita yang tidak mau mendengarkan apa kata masyarakat. Ya nantinya balik lagi jadi krisis kepercayaan publik lagi. Iya. Yang bakal melahirkan gerakan-gerakan bendera One Piece selanjutnya. Iya. Ini kan cuma nomenklaturnya aja ya, gerakan bendera One Piece. Dan sebelumnya Indonesia gelap, sekarang bendera One Piece. Nanti selanjutnya kita nggak tahu apa lagi. Cuman sama, semangatnya sama. Gerakan-gerakan seperti ini, untuk gerakan pengibaran bendera dan sebagainya itu masih relatif dampaknya nggak akan kemana-mana. Tapi kalau ketika sudah ada gerakan, saya tolak untuk membayar pajak, saya tolak untuk ikut apa yang dikatakan oleh pemerintah, itu yang lebih berbahaya. Itu yang lebih berbahaya. Dan gerakan tidak membayar pajak itu sudah mulai tumbuh ketika ada kasus Cortex. Yeah. Dan ketika percayaan masyarakat itu semakin turun dan sebagainya, masyarakat pasti akan menuntut pajak saya kemana, pajak saya buat apa, dan itu rasional. Kita punya hak untuk tahu. Nah, APBN kita pun sekarang juga tidak selalu diumumkan secara dokumen. Dan itu adalah satu kemunduran. Untuk kemudian dibandingkan dengan pemerintahannya Pak Mulyono. Kemunduran sebenarnya. Dan inilah yang saya sebutkan. Ini jadi presiden buruk lah kalau memang ya BPS itu mengotak-atik data, tidak bisa menanggungjawabkan data yang dikeluarkan baik secara moral dan juga secara akademik. Kalau nggak bisa bertanggung jawab, ya nggak bisa dipercaya yang pasti. Iya, mundur aja mendingan tuh BPS-nya. Dan kabar baiknya lagi ini belum setahun pertama. Iya, itu kan baru PLT kan, makanya yang ngumumin kemarin pertumbuhan ekonomi kan bukan kepalanya. Oh iya. Deputinya. Siapa kemarin? Oh, deputinya. Oh. Bukan. Bahkan kepala BPS sendiri aja nggak percaya sama datanya sendiri. Mungkin bisa jadi. Ya bilang, daripada gua yang ngumumin mendingan dia aja lah, bawahan gue aja lah gitu. Negara lepas tanggung jawab jadi ya? Iya. Nggak ada yang benar, ya nggak ada yang tanggung jawab, ya nggak ada yang nggak bisa dipercaya. Iya. Jangankan dipercaya investor luar negeri. Iya. Rakyat sendiri aja nggak percaya. Udah tutup komentar lagi sih mulai. Gimana mau nyari multiplier ekonomi? Iya. Malah kalau nggak dipercaya jadi negatif multiplier mungkin. Dan itu bahaya banget kan yang pasti. Iya, pasti berbahaya. Nggak cuma ke ekonomi sekarang aja, cuman ekonomi ke depannya juga, Mas. Iya, betul. Kita semakin banyak PHK, semakin banyak pengangguran, semakin chaos negara ini. Atau bisa jadi mungkin ini, Mas, makan siang gratis dijadikan multiplier juga. Jadi, tapi kalau makan bergizi gratis, memang secara logika menimbulkan multiplier. Harusnya, karena kan dia memakan anggaran besar sekali. Anggarannya besar, iya. Dan juga dia sektorial. Iya. Dia membeli sesuatu ada gitu. Karena sekarang 3 juta rumah belum jadi kan. Dan dia tahu saya juga MRT Bali belum jadi. Jumlah apa namanya? Jumlah budgetnya lebih besar daripada Jawa Barat. Dari total APBD Jawa Barat, kalau nggak salah ya. Iya. Itu benar nggak? Iya. Benar kan ya? Totalnya ya. Jadi total untuk ngasih makan MBG ini 71 itu lebih besar daripada total budget APBD Jawa Barat. Kenapa Jawa Barat itu salah satu provinsi terbesar di Indonesia. Yeah. 3 besarnya kan Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Iya. Ya, gitulah. Jadi ya memang pertumbuhan ekonomi kita ini bisa dibilang data kemarin itu saya fix yakin dan saya tidak percaya terhadap data tersebut. Jadi Mas Nailul fix nggak percaya sama? Nggak percaya. Jadi saya mesti percaya Mas Nailul? Apa saya mesti percaya
Bu Sri Mulyani nih, Iya. Pak Luhut, yang habis matiin kolom komentar juga. Ya, Bismillah yang nanti. Iya, Bu Sri Mulyani. Iya, ya itu. Itu saya mesti percaya siapa nih, Mas? Iya, mesti penonton lah yang komen di bawah. Jadi kesimpulannya, mungkin nanti kita akan lihat lagi ke depannya, apakah nanti BPS akan melakukan revisi. Kalau melakukan revisi itu masih mungkin nggak, Mas? Ya kemarin aja kan direvisi. Ini aja udah direvisi. Iya, yang Tribun 1 kan direvisi untuk pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Kalau sampai ada orang independen yang sampai bilang nggak percaya, itu nanti bakal mempengaruhi kepercayaan kepada BPS juga. Iya. Yang misalkan yang signifikan ya, misalkan. Pastilah. Dan saya rasa kebijakan yang baik itu ditimbulkan dari data yang baik. Data Jadi, yang valid. Yang harusnya dilakukan pemerintah sekarang ini apa, Mas? Sebagai closure kita sekarang. Iya. Pemerintah sekarang Dari pengumuman BPS kemarin ini. Pemerintah sekarang, kalau menurut saya itu harus melakukan audit. Audit terhadap data yang kemarin ditarik sama BPS. Iya. Audit terhadap penghitungannya. Iya. Audit terhadap yang data kemarin yang terkait dengan data kemarin itu harus diaudit semuanya. Audit kinerja dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah ini untuk juga menggugurkan kewajiban untuk menyampaikan informasi kepada publik. BPS juga harus menjelaskan cara rinci sampelnya, penarikan sampel, penghitungan sampel dan sebagainya itu secara terbuka ke publik. Bukan hanya ke wartawan, tapi juga ke ekonom, ke ahli statistik dan sebagainya. Itu bukan hanya diundang di YouTube, tapi di conference yang lebih besar. Dan isinya bukan hanya wartawan, bukan media briefing. Nah, yang ketiga, ketika ada revisi harus berani mengatakan ya, saya akan revisi karena pada dasarnya adalah manusia itu tempatnya salah. Nah, ini kan itu kan yang seharusnya yang harus dilakukan. Iya. Tapi apakah Mas menurut bakal dilakukan? Apakah ada histori pernah dilakukan? Ya, minimal nantilah sampai Prabowo selesai pidato 16 Agustus ya. Oke, nanti kita lihat lagi ya. Nanti kita janjian lagi, Mas, tanggal 16 Agustus. Siap. Nanti saya hubungin lagi soal topik-topik apa yang tadi bakal kira-kira muncul di pidato Pak Presiden. Iya.